يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. الحمد لله على هذه النعمة من عمل الصالحة ودوامها على طاعة الله بمرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga jasad kita, rohani kita Allah berikan taufik hidayah untuk taat kepada Allah, digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita hajatkan, apa yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita Allah ampunkan, dosa orang tua kita Allah ampunkan, angkat derajat kedua orang tua kita. Itu maka yang sudah meninggal semoga dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita belajar dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Makalah yang ke-10 di sini mengatakan qala wa Syekh Nawawi mengutip daripada ba'duz zuhada, sebagian ahli zuhud, ulama-ulama ahli zuhud. Siapa sih itu ulama ahli zuhud? Ulama ahli zuhud ini wahum allazi ihtaqarru dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Mereka ulama-ulama ahli zuhud itu yang menghinakan dunia. Artinya apa? Mereka enggak peduli dengan dunia. Mereka bukan berarti enggak peduli dunia, artinya ngambil dunia, tetap mereka mengambil dunia, cuman bal yattakhadhu minha qadra daruratihim. Mereka mengambil dunia cuma sekedar kebutuhan mereka. Enggak kayak kita ya. Kita mah Masya Allah enggak punya duit sedikit pusing, galau. Nah, mereka ulama ahli zuhud ini luar biasa, enggak peduli terhadap dunia. Nah, beliau berkata nih ulama-ulama ahli zuhud, man aznaba zanban, siapa orang yang berbuat dosa, ayat tahmiluhu, dia mengerjakan dosa, wa huwa yadhaku, kemudian dia tertawa. Habis dia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, kemudian dia malah tertawa-tawa, gembira. Ai wahalu annahu yafrah, senang. Harusnya orang itu ketika berbuat dosa menyesal, merasa bersalah, minta ampun, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mah enggak. Kata ulama zuhud, kalau ada orang yang sudah berbuat dosa kemudian dia senang, bahkan tertawa-tawa sampai terbahak-bahak, apa ancamannya? Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki, nauzubillahi min dzalik. Orang tersebut nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah apa? Dalam keadaan dia menangis. Nangisnya bukan nangis biasa-biasa, nangisnya luar biasa sampai nangis berdarah-darah. Kenapa? Penyesalan sudah nggak ada manfaatnya lagi waktu itu ya. Dia orang yang berbuat dosa dalam keadaan tertawa senyum, orang sekarang begitu. Dia sudah sudah berbuat minum minuman keras, minum pel yang diharamkan oleh Allah, berzina ataukah mencuri dan sebagainya. Nah ini dia bahagia, ngerasa nggak bersalah, nggak taubat sama Allah, maka nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Li'annahu haqqahu an yandam wa yastaghfirullahu ta'ala lidzalik. Kenapa? Harusnya orang yang berbuat dosa itu dia menyesal dan meminta ampun kepada Allah dan dia bertobat kepada Allah seharusnya. Tapi ini orang enggak. Dan hati-hati juga kalau kita misalnya menceritakan masa lalu kita, menceritakan kehidupan masa lalu, pernah kita misalnya ngambil benar masa kecil kita pernah mencuri dalam keadaan kita tertawa-tawa sambil menceritakannya, bangga dengan itu, hati-hati, bisa termasuk golongan yang dikatakan oleh ulama zuhud.
gitu ya. Jadi cukuplah masa kecil yang pernah kita lakukan waktu masa kecil bandel kita, misalnya pernah berbuat salah, pernahkah mencuri, ngambil barang buah anu di kebunnya si abah anu misalnya, seperti itu, cukup itu kita taubatkan kepada Allah, bukan untuk diceritakan. Kalaupun mau kita bercerita, ya ceritakan hal-hal yang baik supaya apa? Jadi motivasi terhadap yang mendengar. Cuman kalau mendengarnya ini mencuri sambil tertawa, dulu mah saya pernah begini, ambil di rumah di pohon abah anu, sampai dikejar sama si abah, kita ngumpet sampai ketawa-tawa di bahan lucuan. Nah, hati-hati nih. Nanti kalau dia senang, hati-hati itu dengan perbuatan maksiatnya, bukan menyesal kepada Allah, padahal itu salah secara syariat. Maka akan termasuk orang yang dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Nauzubillah min dzalik. Kemudian orang yang kedua, wa man ata'a wa huwa yabki. Siapa orang yang taat kepada Allah, dia ahli ibadah, taat kepada Allah, selama hidupnya dia mengamalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Wa huwa yabki, tapi dia menangis. Misalkan gitu, di tengah malam berzikir kepada Allah, muhasabah dirinya, menghitung amal perbuatannya. Masya Allah, ya Allah, umur saya sudah mulai menginjak 40, 50, 60, tapi amalan saya masih kurang kepadamu ya Allah. Dan mungkin saja saya belum mengamalkan hal-hal yang diridai oleh Engkau. Menangis dia, padahal lagi berzikir kepada Allah, lagi tahajud, lagi mendekatkan diri kepada Allah, tapi menangis, menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan di masa yang lalu. Maka orang yang seperti ini hayyan minallah, dia menangis karena masa malu kepada Allah. Wa khaufan minhu ta'ala, dan dia takut kepada Allah. Ini luar biasa, merasa malu kepada Allah, merasa takut hanya kepada Allah. Ini kan luar biasa. Jangan sampai kita ini jadi orang yang nggak punya malu. Sudah Allah kasih berikan kepada kita umur, kesehatan, itu kan nikmat. Dikasih keluarga, dikasih anak, ya dikasih juga rumah. Itu semua titipan dari Allah. Ada waktunya nanti kita ambil sama Allah. Maka jangan pernah ngerasa memiliki. Itu semua titipan dari Allah. Ketika Allah titipkan, maka pergunakan hal yang baik. Harta yang kita miliki titipan dari Allah. Uang yang kita miliki titipan dari Allah, mobil, motor, rumah, bahkan anak, istri, semuanya, bahkan nyawa kita sendiri pun titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti bakal bertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka orang yang taat kepada Allah dalam keadaan malu, takut hanya kepada Allah, ala taksirihi bitil qata'ah, karena kurangnya dia beramal kepada Allah. Dia malu, takut karena kurang amal kepada Allah. Sampai menangis, padahal keadaan takat, tapi dia menangis dalam keadaan kurang amal kepada Allah. Ngerasa kurang beramalnya, ngerasa banyak maksiatnya ketimbang taatnya, dia menangis kepada Allah. Maka kata ulama juhud, fa innallaha ta'ala, kesungguhnya nanti orang yang seperti ini oleh Allah Ta'ala yudkhilhul jannah, dimasukkan ke dalam surga, wa huwa yadhak, dia akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa, senyum, bahagia. Ya, ay yafrah ghayatul farah li husuli matlubihi wa huwa afullah ta'ala. Dia akan rasa bahagia, gembira, bahkan puncaknya kegembiraan. Kenapa? Dia mendapat tujuannya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi. Yang paling kita harapkan ampunan dari Allah. Otomatis kalau orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka jaminannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Ini hikmah luar biasa. Pertama, orang yang berbuat salah, kemudian dalam keadaan dia tertawa, berbahak-bahak, senang dengan ridho, rela dengan perbuatan salahnya, nanti dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Orang yang kedua, dalam keadaan taat, dia beribadah kepada Allah tapi menangis. Menangis karena malu kepada Allah, takut kepada Allah, karena kurangnya amal. Masya Allah, ulama juhud seperti ini. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pertama kali ketika menjadi khalifah, naik ke atas mimbar, beliau pertama kali yang disampaikan kepada ummatul muslimin, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin,
bukan tentang politik, bukan tentang hal-hal yang apa, ayo kita bina A, bina B, tidak, tapi belum memperingatkan dirinya, memperingatkan terhadap masyarakatnya. Saya ingatkan Umar ibn Khattab, sekarang menjadi khalifah bukan berarti saya lebih mulia daripada kalian, tapi saya seperti ini sekarang. Saya ini dulu seorang pengembala, maka dulu seorang pengembala, sekarang pun walaupun sudah jadi khalifah, tetap pekerjaan saya seorang pengembala. Artinya apa? Ketika beliau turun dari khutbah, sehingga Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifatuna Amirul Mukminin, kenapa tadi engkau berkhutbah itu kok nggak nyambung katanya? Kenapa nggak ngomong-ngomong tentang politik? Apa jawab Sayyidina Umar? Saya itu menekankan diri saya. Kenapa? Karena sekarang saya menjadi seorang memimpin, takut dalam diri saya ada rasa takabur, rasa sombong, rasa memimpin, rasa memiliki, karena ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sepangkat Sayyidina Umar saja yang bahkan iblis setan pun takut. Bahkan ceritakan kalau ada iblis tengah malam mau ganggu umat muslimin nih, biar dia nggak mau tahajud, biar dia nggak mau bangun subuh, Sayyidina Umar lewat tuh mau ke masjid mau sholat. Itu iblis kalau lihat Sayyidina Umar langsung kabur. Baru lihat Sayyidina Umar, lihat kelangkang dengan sendal kaki dengan sendalnya sudah kabur. Walaupun begitu tetap Sayyidina Umar masih menjaga dirinya agar jangan sampai ada sifat ujub, sombong, takabur. Takut kepada Allah. Ngerasa malu, kenapa? Kurang amal. Padahal beliau sudah termasuk sahabat yang bakal mendapat jaminan surga dari Allah, tapi tetap merasa takut, merasa tidak takut amal diterima oleh Allah. Bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana dengan posisi kita yang enggak ada dapat jaminan dari Allah, belum dapat jaminan untuk masuk surga, belum dapat jaminan amal diterima, masa iya masih mau berani bermaksiat kepada Allah dalam keadaan bahagia, gembira, ataupun masih kurang taat kepada Allah? Ya minimal kita nggak bisa seharian full taat kepada Allah, minimal ada momen terpenting seperti sekarang, seminggu sekali kita meluangkan kumpul bersama, hadir majelis taklim, kumpul muhasabah kita untuk diri kita semua. Kita hadir ke majelis taklim ini hasilnya bukan untuk sahibul majlisnya, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita datang dari rumah ke ini majlis, pahala yang kita dapatkan bukan untuk kita saja, tapi istri kita pun dapat fadilahnya, anak kita pun dapat fadilahnya. Maka kata ulama, ketika engkau menghadiri suatu majlis ilmu, niatkanlah yang banyak-banyak, niatkan yang baik-baik. Boy itu tentang urusan dunianya, mau itu tentang urusan akhiratnya. Pokoknya niatkan hal-hal yang baik supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat majelis taklim ini tempatnya dikabulnya doa. Tempatnya dibukakannya pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun majlisnya, dimanapun, mau di sinikah, mau di ataskah, mau dimanapun, yang penting majlis ilmu. Disitulah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang hikmah yang kedua terakhir dikatakan di sini oleh an ba'dil hukama, maqalah yang ke-11 dikatakan an ba'dil hukama ay auliya. Dikatakan oleh para aulianya Allah, para walinya Allah, la tahkiru dzunubas shighar. Jangan sekali-kali kamu meremehkan dosa yang kecil. Nah, ini kata ulama nih. Jangan sekali-kali meremehkan dosa yang kecil. Ai la ta'adduha shigaran. Jangan merasa mengentengkan, memudahkan. Ini mah dosanya kecil ini. Yang penting jangan yang besar. Kenapa? Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Karena itu dosa yang kecil akan menjadi dosa yang besar. Artinya apa? Gunung yang besar tidak akan menjadi kokoh tanpa ada bebatuan yang kecil. Dianggap itu gunung yang besar karena ada bebatuan yang kecil di bawahnya. Nggak mungkin langsung jadi batu yang besar, tapi ada bebatuan yang kecil. Begitu juga dosa kita yang kecil, karena sering berdosa kecil, nanti dosanya akan menjadi banyak. Wa aidon. Nah, bahkan juga kata ulama, kata Syekh Nawawi, rubbama yakunu ghadabullah ta'ala fitil kasghar. Terkadang akan menjadi itu dosa yang kecil murkanya Allah. Terkadang dosa yang kecil itu mengundang murka Allah. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa yang kecil. Mungkin di situ ada murka Allah, bukan ada dosa yang besar.
otomatis dosa besar mah sudah pasti mendapat murka Allah, seperti dosa berzina, meninggalkan sholat itu kan dosa-dosa yang besar. Dosa. Nah, ini dosa-dosa yang kecil, kayak ngomongin orang misalnya dianggapnya, kayak nipu orang dianggap dosa yang kecil, biarin aja dah, sekali-kali mah berbuat dosa kecil. Jangan pernah mencoba-coba berbuat dosa, hatta yang kecil. Kenapa? Mungkin saja di situ ada murka Allah. Kalau Allah sudah murka, apa yang mau kita raih? Apa yang mau kita dapat buat kita sandaran kita kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa terjaga dari perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, dan dosa yang telah kita lakukan semoga Allah ampunkan. Allah terima taubat kita, terima amal soleh kita, terima daripada segala kebaikan kita, dan Allah hapuskan segala keburukan kita bi barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa salihah bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن روآتي واغفر والدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فتلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سنه صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه إذا تطسي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.